Oke, telat dikit nggak apa-apa ya. Di sini gue lagi pegang keyboard full size compact terbarunya Noir yang namanya Timeless 1800. Keyboard ini harusnya jadi penerus EF98 mereka yang collab sama Yunzi, sekaligus jadi versi full size-nya Timeless 82V2 mereka dengan fitur dan form factor yang kurang lebih sama persis, cuma beda di layoutnya aja. Tapi rasanya timing rilis si Timeless 1800 ini tuh agak telat ya. Soalnya Timeless 82V2 tuh rilisnya di momen yang tepat banget ketika market keyboard 75% yang semi premium itu tuh masih kosong gitu. Dan ya bisa diisi sama si Timeless 82V2. Nah, Timeless 1800 ini rilis dengan harga 1 jutaan ketika di market itu udah ada Techwear Spectre 96 yang desainnya tuh sekilas mirip banget, tapi harganya lebih murah walaupun memang fitur-fiturnya tuh lebih dipangkas gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apakah si Timeless 1800 dari Noir ini layak untuk dibeli sebagai keyboard full size compact di harganya? Ayo kita bahas bareng-bareng. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy, dan di video ini gue lagi mau ngebahas keyboard terbaru dari Noir yang namanya Timeless 1800. Secara overview, Timeless 1800 ini adalah mechanical keyboard dengan layout 96% atau full size compact yang lengkap dengan dedicated numpad-nya, ada layar dan knobnya, udah triple mode connection, dan punya PCB yang kompatibel sama QMK dan VIA. Di paket pembeliannya kalian bakal dapat si unit keyboard beserta dongle wirelessnya, dapat extra stabilizer 7U dan extra switch, dapat 2-in-1 switch and keycap puller, dapat kabel Type-C, dan dapat user manual. Nah, ini sebenarnya agak aneh ya, karena di Timeless 82V2 kalian tuh dapat extra plate FR4, dapat extra keycaps, sama dapat custom masking tape gitu buat tape mode-nya. Sedangkan di Timeless 1800 ini nggak dapat tiga-tiganya gitu. Dan ini sangat disayangkan ya, karena yang bikin Timeless 82V2 stand out lawan kompetitornya, itu customizability sama experience moddingnya. Dan itu juga dikomplimen gitu sama Noir dengan dikasih extra FR4 plate, dikasih extra keycaps, dikasih custom masking tape juga gitu kan. Jadi, kira-kira apa yang bikin Timeless 1800 ini spesial? Well, secara desain memang Noir tuh nggak pernah salah sih ya kalau milih colorway. Dua pilihan warna dari Timeless 1800 ini bener-bener masuk banget sama tema Timeless-nya dengan colorway keycaps yang ngekomplimen warna keyboardnya banget. Dan ini akurasi warna keycaps sama warna case keyboardnya patut diapresiasi sih. Seperti yang udah gue bilang tadi, layout Timeless 1800 ini 96% atau full size compact ya. Yang artinya dia tuh basically keyboard full size, tapi agak didempet-dempetin aja keysnya. Bahkan F-row-nya sampai nggak ada spacernya gini ya, kayak si Timeless 82V2. Sisanya sebenarnya sama persis sama Timeless 82V2. Dari mulai side profile-nya, bagian bawah dengan flip up fit 2 level dan beige branding Timeless-nya, dan ada knob sama layarnya juga. Cuman yang unik di sini tuh layarnya Timeless 1800 ini beda ya sama yang punya Timeless 82V2. Emang dia tetap ada dua pilihan display, yang satunya buat nampilin status keyboardnya sama waktu dan tanggal, dan yang satunya buat nampilin GIF berwarna. Tapi layout status keyboardnya ini beda sama keyboard berlayar lain, dan setelah gue install software buat edit layarnya, ini ternyata emang softwarenya juga beda. Tapi sebenarnya secara fungsi sama aja sih, cuma beda tampilan aja. Untuk keycapsnya dia pakai PBT double shot cherry profile yang cukup tebal dan legendingnya standar. Dan untuk switchnya dia ada 3 varian, ada KTT KU Orange, KU Brown, sama KTT Silent. Stabilizersnya secara bawaan udah pakai screw-in stabilizers yang udah factory loop, tapi sayang banget di unit gua masih ada sedikit rattle di tombol spasi sama enternya. Nah, untuk koneksinya seperti yang udah gue bilang tadi, Timeless 1800 ini udah triple mode connection yang artinya dia itu bisa dipakai secara wired, bisa wireless pakai dongle, dan bisa pakai Bluetooth juga. Dan softwarenya seperti yang udah gue bilang tadi, Timeless 1800 ini udah bisa pakai QMK atau VIA. Jadi tinggal download file JSON-nya aja dan kalian bisa personalisasiin keyboard ini sesuka hati kalian, termasuk konfigurasi knobnya juga. Nah, gue juga ada sempat bongkar si Timeless 1800 ini buat lihat bagian internalnya ya. Dan sama kayak Timeless 82V2, dia bongkarnya pakai baut. Jadi sangat mempermudah proses bongkarnya ya. Tapi pas bongkar harus hati-hati karena ada joystick cable sama ribbon layarnya yang harus dicopot dulu. Bisa dilihat di sini kalau dampening media Timeless 1800 ini udah lengkap banget. Jadi secara suara tuh nggak ada kopong-kopongnya sama sekali ya. Di bagian bottom case-nya juga ada daughterboard dan baterai untuk koneksi wireless-nya dengan kapasitas 6000 mAh. Nah, sama kayak Timeless 82V2, Timeless 1800 ini PCB-nya udah south facing, hot swap, RGB, flex cut, dan multi layout dengan hot swap socket yang udah disediain buat layout ISO sama bottom row sangan.
Plate-nya pakai polikarbonat yang udah flex cut, dan untuk mounting system keyboard ini gasket mount pakai silicone socks gitu. Jujur nih ya, seri Timeless Noir itu punya typing feel yang gua suka banget. Secara bawaan udah empuk, tapi nggak terlalu bouncy. Jadi kalau buat kerja seharian tuh nggak bikin jari-jari pegel gitu. Cuman emang karena moldingnya sama kombinasi antara PCB tipis yang udah flex cut, plate yang pakai polikarbonat, sama dampening medianya yang cukup lengkap ini, bikin suara keyboardnya ini agak mendem sih. Tapi bisa jadi poin plus juga buat orang-orang yang memang nggak pengen punya keyboard yang berisik gitu. Karena dengan switch linear yang biasa aja dan nggak pakai switch silent, ini tuh suara keyboardnya nggak terlalu kenceng gitu. Ya suaranya kalem aja lah. Oke, jadi untuk Noir Timeless 1800 ini harganya ada di 1.199.000. Harga yang memang lebih murah dari Timeless 82 V2 dan memang ada beberapa hal yang dipangkas sih ya. Tapi jujur gue cukup happy ngelihat price tag-nya ya, karena artinya jarak antara dia sama kembarannya yang PCB-nya belum multi layout, belum kompatibel sama QMK dan VIA juga, dan desainnya polosan aja itu tuh nggak terlalu jauh gitu. Jadi nambah 400.000 kalian dapat desain yang lebih cakep, PCB multi layout dan compatibility sama QMK dan VIA. Ya ibaratnya kayak jarak antara iPhone 16 sama iPhone 16 Pro lah ya. Tapi menurut kalian gimana? Kira-kira keyboard ini worth it apa nggak dengan premis kayak gitu? Coba komen di bawah. Nah, sedikit info tambahan, Noir juga ada keluarin keyboard Timeless 82 V2 yang versi klasik ya, yang basically tuh versi murah dan wired only-nya dari Timeless 82 V2 yang SE. Bisa QMK atau VIA juga, tapi tema desainnya kayak si Timeless 1800. Harganya cuma 799.000 aja cuy. Buat kalian yang tertarik beli, link pembeliannya udah gua taruh di deskripsi semua, jadi kalian bisa langsung cek aja. Oke, paling segitu aja untuk review singkat gue terhadap Noir Timeless 1800 ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga seenggaknya salah satu dari kalian itu bisa keracunan dan beli keyboard yang barusan gue review ini karena gue. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tahu ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian nggak suka videonya, silahkan kasih tahu ke gue. Jangan lupa untuk subscribe supaya kalian nggak kelewatan video gue yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gue yang udah gue taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi, thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been by Tommy, and as always, peace out.